honestly, I am championship level. Everyone can see that. Everyone's always known that. I'm a champion without the belt. With the belt, doesn't matter. It is what it is. And I'm looking forward to getting back to work and just seeing how that next fight goes. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Main event dari UFC Fight Island 3 telah berakhir, yaitu middleweight bout antara mantan juara UFC middleweight Robert Whittaker yang menduduki peringkat 1 melawan Darren Till yang menduduki peringkat 6. Dengan hasil akhir di mana ketiga juri memberikan penilaian sama, yaitu 48-47 untuk Whittaker, yang berarti kemenangan mutlak unanimous decision Robert Whittaker atas Darren Till. Bagi kalian pecinta MMA khususnya di segi striking, menyaksikan pertandingan ini akan membuat kalian berada di ujung kursi dan membuat jantung kalian berdebar-debar. Robert Whittaker dan Darren Till yang merupakan striker elit membuat pertandingan ini bagaikan pertandingan catur. Darren Till dengan gaya tinju southpaw dan Robert Whittaker dengan gaya tinju ortodoksnya membuat pertandingan ini penuh dengan benturan lead hands dan banyak sekali feint mereka layangkan untuk membuka celah memasukkan serangan. Baik Robert maupun Darren memiliki rekor 10 kali kemenangan melalui knockout dalam karir MMA mereka. Salah satu senjata Robert yang membuat para fighter berpendapat Robert akan memenangkan pertandingan ini adalah kemampuan blitznya atau serangan kilat. Robert mampu bergerak dari 0 hingga 100 dalam hitungan sepersekian detik. Itulah yang Robert lakukan saat menumbangkan lawan-lawannya. Dan itu juga yang dilakukan Jorge Masvidal saat menewaskan Darren Till dalam pertandingan mereka di UFC Fight Night 147, yang sekaligus menjadi kekalahan pertama Darren Till melalui knockout. Namun tentu saja, kekalahan itu menjadi pelajaran besar bagi Darren Till yang membuatnya lebih berhati-hati dengan serangan kilat semacam ini. Untuk Darren sendiri, sebagai fighter dengan gaya tinju southpaw, tangan kiri sudah menjadi senjata utama bagi Darren. Selain itu, power dari Darren Till pun cukup mengerikan. Menurut Jorge Masvidal, di sepanjang karir MMA-nya, Darren Till lah fighter yang memiliki power terkuat yang pernah ia lawan. Till, man. Yeah, actually, that's what I would definitely say. Till has the most power of anybody that I've faced so far. I remember his lead hand. He's very well balanced. It wasn't just like his straight left is powerful. His lead hand, when he hit me with a jab, it felt like a regular person's right hand. You know, like it just like a regular right hand. It was like... Darren pun memiliki skill Muay Thai level elite. Hal ini tercermin dalam pertandingannya kemarin, di mana ia mampu menghindari tendangan Robert menggunakan lean back dan melancarkan sikut-sikut tajam. Dilansir dari Verdict MMA, Robert Whittaker unggul 4 ronde atas Darren dalam pertarungan 5 ronde itu. Ronde pertama sudah jelas dikantongi Darren, di mana ia mampu melancarkan sikutnya tepat ke arah dagu Robert yang membuat Robert tersungkur. Pertandingan catur dengan tingkat kewaspadaan setinggi ini membuat kedua fighter tidak boleh lengah sedetik pun. Dan hal ini tergambar di ronde kedua, di mana ketika Darren mengusap hidungnya, tidak sampai 1 detik, tinju Robert langsung menghantam Darren hingga menjatuhkannya. Hal lain yang menjadi perhatian dalam pertandingan ini adalah knee stomp yang dilancarkan Robert. Teknik ini merupakan teknik yang sering digunakan Jon Jones. Jon Jones mengalahkan Thiago Santos dengan menghancurkan lututnya menggunakan teknik ini. Di ronde kedua, Robert menggunakan teknik ini yang membuat Darren harus mengoperasi lututnya. Menurut Darren, teknik ini seharusnya ilegal. I'm not that type of guy, excuses, but I have to give credit to Rob in the second round. He knee stamped me like I did to Stephen Thompson. They should be illegal now, and it just blew me knee. Like my knee just went. Dan Whittaker membalasnya dengan guyon. Are you aware that you hurt his knee in round 2? No, like how? He needs surgery on it, he thinks. Like with what? What do I do? He stomped on his The stomp? knee, and he said he heard the whole knee just pop right away. Gonna stomp more often. Di ronde kelima, Darren sempat mendaratkan kembali sikutnya pada kepala Robert, yang membuat kepala Robert bocor. Namun dengan cepat Robert menyesuaikan tempo dan melakukan takedown cantik untuk menutup pertandingan. Bagi mereka berdua, pertandingan ini lebih menguras otak ketimbang fisik. It was tough. It's probably one of the toughest fights I've been in. It was just so mentally stressful.
such a chess match. That was the most technical striking fight I've ever had. It was a chess match. I got a bit antsy in the first round, and he made me pay for it. Kemenangan ini membuat Robert berhak kembali untuk memperebutkan sabuk juara yang pernah terbalut pada pinggangnya. Meskipun Israel sudah dijadwalkan untuk bertanding melawan Paulo Costa dalam UFC 253, Robert menyatakan siap mengisi posisi mereka apabila salah satu dari mereka ada yang menarik diri karena insiden mendadak. Untuk Darren Till sendiri, meskipun kalah, tentu pertandingan ini tidak memberikan citra buruk bagi karirnya. Mengingat lawan yang dihadapinya adalah seorang mantan juara yang masih aktif, dan pertandingan ini pun nyaris berlangsung imbang. Lalu, bagaimana komentar dari para fighter? Pertama, datang dari Paulo Costa. Katanya, tidak mungkin mereka berlatih dalam karantina ini. Saya tidak percaya, persetan dengan pertandingan jelek ini. Tweetan Costa ini menuai banyak cibiran. Ia mengatakan Costa tidak mengerti pertandingan teknis. Namun rasanya, tweetan ini lebih pada trash talk ketimbang pernyataan sungguhan untuk menarik perhatian. Di sisi lain, Israel justru mengapresiasi pertandingan ini. Katanya, saya tetap ingin melawan Darren Till suatu hari nanti. Kemampuan strikingnya sangat cantik. Tetaplah semangat, Darren. Seperti yang kita tahu, Darren dan Israel merupakan sahabat ketika Darren masih bertanding di kelas welterweight. Pindahnya Darren ke kelas middleweight membuka kemungkinan bahwa mereka akan bertanding suatu hari nanti. Dan tweet dari Israel ini pun dikomentari oleh Darren. Haha, another good friend. I'm gonna have to lay off DMing him for a while. All I do is screaming videos to him and the Instagram message. But I've got a lot of respect for Israel. I think he's a great fighter. You know what? This is no disrespect to him. I think he's probably an easier fight for me than Rob because we both had that. We'd probably have a great striking battle. Rob's a bit different because he mixes it up. I know Israel. Israel's the champion. He's a great MMA fighter, but he's a pure striker. Dan terakhir, datang dari Stephen Thompson yang pernah berbagi oktagon dengan mereka berdua, di mana Stephen menang melawan Robert dan kalah melawan Darren. Katanya, sebagai orang yang pernah berbagi oktagon dengan mereka berdua, aspek mental dalam pertarungan ini sama melelahkannya dengan aspek fisik. Terus-menerus harus berdiri 25 menit melawan mereka. Kemenangan yang hebat, Robert. Bagaimana menurut kalian mengenai pertandingan super teknis ini? Robert sendiri memiliki jalur jelas atas kemenangan ini, di mana ia akan bertanding memperebutkan sabuk juara di pertandingan berikutnya. Lalu, bagaimana dengan Darren Till? Siapa yang cocok untuk menjadi lawan Darren berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Eits, jangan ditutup dulu. Panggung UFC kedatangan bintang baru yang menarik perhatian berbagai pecinta MMA. Bahkan termasuk Robert Whittaker sebagai mantan juara UFC middleweight. Dia adalah Khamzat Chimaev. That dude's unreal. He just destroyed his opponents twice in 2 weeks. Like, gotta give it to him. That guy's a savage. And his dedication to just staying on weight and then fighting someone bigger and then going down the welterweight to fight someone, gotta give it to him. They don't make him like that anymore. So would you be open to face him? He's a welterweight. I hope he stays there. Pembahasan mengenai Khamzat Chimaev akan dibahas di video berikutnya. Jadi, tetap stay tune terus ya. Terima kasih.